wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita telah diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu bahagia juga dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pelajar terbaik sepanjang zaman, murid terbaik sepanjang zaman, dan juga guru terbaik sepanjang zaman. Pada hari ini saya berterima kasih kepada ibu bapak semuanya, yang terhormat bapak kepala sekolah, bapak ibu semuanya. Izinkan hari ini menyampaikan kegiatan aksi nyata untuk diseminasi atau penyampaian kembali, pemaparan kembali mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Karena kita sekolah berarti ada guru dan juga ada siswa dan seluruh warga sekolah, dan mereka juga punya keluarga dan masyarakat. Nah, budaya positif ini sebaiknya kita budayakan di lingkungan sekolah dulu untuk kemudian bisa mereka terapkan dan juga kita terapkan dalam diri sendiri dimanapun berada. Sudah kenal ya dengan saya. Saya Wiswangsi. Kita dari SMP Negeri 3 Raja Bali. Dan kebetulan di sini saya memaparkan sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bandung. Bukan ingin menggurui ya Bapak Ibu, hanya menyampaikan kembali. Diizinkan? Silakan. Nah, sebelumnya ini ada titik-titik. Kalau ada titik-titik itu berarti lompat ada titik ujungnya. Kita memimpikan murid yang seperti apa, Bapak Ibu? Coba bisa Pak memimpikan murid yang seperti apa sebagai bapak dan ibu guru? Murid yang takwa, yang takwa, gimana Pak Asep? Murid yang mandiri. Yang mandiri, gimana Misna? Murid yang bertanggung jawab. Pak Asep, oh disiplin, berani, merdeka. Merdeka, kamu gimana? Hidung, yang hidung. Gimana Bu Ferdi? Yang sama? Oh. Ya, ini kan banyak. Kita memimpikan murid itu yang seperti apa, seperti ini, seperti itu, dan lain-lainnya. Berarti murid juga sama, menginginkan guru yang seperti apa gitu untuk mereka. Jadi, sebelum kita menerapkannya ke murid, sebaiknya kita terapkan untuk diri kita sendiri. Kita berbagi, kita sharing. Hanya saya tahu lebih duluan ya sama Ibu Ferdi yang sama juga guru penggerak. Nah, sebelum penerapan, kita mengenal dulu definisi atau pengertian dari budaya positif sekolah. Perlu dibacakan atau mau Lisna yang membacakan? Coba, budaya positif sekolah adalah sebuah kebiasaan yang berupa nilai, norma, atau aturan yang positif yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah demi menciptakan organisasi yang kuat dan berkarakter. Dengan budaya sekolah juga menjadi pembeda atau ciri khas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Oke, terima kasih. Coba jelaskan. Jelaskan. Di sini kata-katanya cuma beberapa jadwal, beberapa baris ya. Ada kalimatnya, budaya positif sekolah adalah sebuah pembiasaan yang berupa nilai, norma, atau aturan yang positif yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah demi menciptakan organisasi yang kuat dan berkarakter. Sekolah itu adalah organisasi. Nah, kita harus membiasakan budaya positif. Budaya itu kan pembiasaan. Berarti pembiasaan itu bukan hanya dari murid, pembiasaan literasi. Berarti gurunya juga sama
harus literasi. Bukan tugas Bu Perni saja yang Bu Perni, tapi juga tugas semua guru untuk literasi. Sholat Tuhan juga sama, gitu. Bukan tugas guru agama. Tapi yang saya rasakan itu belum sampai di sana. Ya enggak, Bu Tita? Saya itu sama literasi, Bu Perni juga bukan. Kenapa Bu bisa bimbing literasi gitu? Jadi kadang itu kesadarannya belum terkena dalam diri saya. Jadi mari kita belajar, terus-terusan belajar supaya murid itu yang seperti apa kita juga harus membiasakan diri. Jadi itu katanya Pak Ajar. Nah, dengan budaya sekolah juga menjadi pembeda atau ciri khas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Alhamdulillah di sekolah kita ada kebiasaan kan? Ya, Pak Asep ketua OSISnya sudah membuat program hari Senin upacara bendera. Itu budaya bukan? Budaya sama, tapi sama dengan sekolah lainnya. Ya nggak apa-apa, ada yang sama, tapi kita bedanya di mana? Nah, yang serasa ada kebiasaan literasi di sekolah lain juga sama, tapi kita buat nanti berbeda supaya berbeda dengan sekolah lainnya. Rabu juga kebiasaan sholat duha ada sekolah kita itu juga bisa menjadi budaya. Bukan hanya hari Rabu, nanti jadi budaya dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari semoga. Meskipun kita juga belum, ya semoga nantinya ke depannya berusaha untuk membudaya, terbiasa dan jadi budaya. Gitu. Nah nanti kita buat ciri khas dari SMP 3 Kabali itu apa? Selain yang biasa dilakukan yang sama dengan sekolah lainnya. Jadi kita terus berusaha, ayo sama-sama kerjasama mencari. Dilanjutkan, mohon maaf ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi kan disiplin positif. Nah, ternyata ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu tahu ini siapa? Bapak HS kita? Oh, Bapak Pendidikan. Ya, diajar diwawancara. Katanya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Beratnya. Jadi disiplin itu keharusan diri sendiri. Kalau kita tidak terbiasa, berarti kita butuh orang lain untuk mengingatkan supaya kita menjadi disiplin. Nah, misalkan tata tertib sekolah, kita kan susah buang sampah sembarangan, ada aturannya. Jangan buang sampah sembarangan. Berarti itu kerjasama antara diri kita dengan orang lain. Jika kita belum terbiasa, berarti harus ada orang lain yang terlibat di dalamnya untuk mendisiplinkan kita. Kalaupun kita sudah disiplin, ada orang lain yang mendisiplinkan, jangan tersinggung. Berarti kita ambil pelajarannya. Nah, ini juga masih ada. Tadi lanjutannya, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, ini bukan konteks diri, tapi dalam konteks pendidikan, adalah menciptakan murid yang merdeka atau mandiri. Jadi tugas kita adalah menciptakan murid yang merdeka atau mandiri. Sama juga kita juga murid, berarti kita juga harus merdeka dan mandiri. Berarti kita juga harus sering belajar. Selain mengajar, kita juga harus belajar. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi harus disiplin dulu dari diri kita sebagai guru maupun dalam diri muridnya. Seperti itu. Nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu. Nah, selain dari Ki Hajar Dewantara, ada juga menurut Dayan Dosen. Disiplin diri adalah membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia. Jadi disiplin itu kita ada tujuan. Ada tujuan, baru kita disiplin. Misalkan, tulisnya bahasa punya tujuan kan? Misalkan sekarang hari Jumat, tujuannya pulang gitu. Berarti kita harus disiplin dulu dari pagi langsung pulang atau ke sekolah dulu.
ke sekolah dulu, baru pulang. Dan itu juga sama disiplin. Kalau nggak disiplin, kita langsung pulang, ya Jumat gitu. Tapi kan ada tujuan, kita mengajar, ada tujuan pulang. Kita juga harus mengerti tugas pokok kita. Nah di sini, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Nah mengontrol diri ini ternyata sulit saya lakukan. Jadi kita berbagi Bapak Ibu, kita saling kontrol diri. Saya susah mengontrol diri sendiri, tapi saya berusaha untuk mengontrol diri saya sendiri. Bapak Ibu, saya yakin sudah bisa ya, lebih dari saya, tapi kita sama-sama untuk mengontrol diri. Bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi itu, mari kita menghargai diri sendiri dengan mengontrol diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi sekarang gali dulu maknanya disiplin positif itu supaya tahu. Sama yang dikemukakan oleh Dayang Hussein maupun Ki Hajar Dewantara, tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi kita sebagai guru tujuannya menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu apa? Kita sudah mempelajarinya sejak 2 tahun ini. Mereka itu diharapkan dari kebajikan itu bukan hanya sebuah aturan, tapi juga harus ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita sebagai guru maupun diri mereka sebagai murid. Itu bukan ekstrinsik dukungan, cuma motivasi intrinsik dan ekstrinsik nanti selanjutnya. Nah di sini Bapak Ibu kenal kata-kata ini, gambarnya jadi hilang. Ada 6 poin. Ini kebajikan universal. Kebajikan universal dari kata-kata ini yang biasa kita kenal itu apa? Itu poin-poin apa? Poin P5, P3, P3, P3. Ya, ini poin P3, profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini bukan hanya untuk murid, tapi juga untuk gurunya. Sama semua poinnya. Yang keduanya mandiri, ketiganya bernalar kritis, artinya kedua mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan juga kreatif. Ini bukan hanya untuk murid, tapi juga untuk gurunya. Siap? Tadi kita kritis. Nah, terus selanjutnya tadi kan ada perilaku manusia itu dari intrinsik dan ekstrinsik. Dari 3 poin ini, coba kita perhatikan yang mana motivasi intrinsik dari dalam, bukan dari luar. Kira-kira yang pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga. Kalau yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu timbul dari dalam diri atau dari luar? Luar. Jadi siun gitu. Ya, siun ku guru, siun ku kepala sekolah. Berarti itu sama motivasinya dari luar, bukan dari dalam diri. Ya, dan itu saya sulit lakukan. Ya, itu kalau Bapak Ibu. Kalau saya sulit untuk intrinsiknya masih belajar lagi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sama ekstrinsik atau faktor dari luar. Jadi ingin mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Masih pujian, sama saya juga masih pujian. Nah, yang diharapkan adalah dari disiplin positif adalah mereka, para murid dan guru memiliki motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Maksudnya untuk menjadi orang yang saya inginkan. Pribadi saya itu yang seperti apa? Dengan menghargai nilai-nilai yang ada, yang mereka percaya. Jadi ini diri saya harusnya. Kenapa saya harus ke sekolah? Berarti tujuannya apa? Kita
Ya karena disiplinnya dari dalam diri atau dari luar hasil isi web luar dalam. Kita masih luar dalam ya Bapak Ibu sama. Saya banyaknya dari luar. Tetap sieun ku kepala sekolah, sieun ku DHE itu juga sama. Ya Bapak. Ya saya mah mikirnya sieun ku DHE padahal naon gitu kan. Saya tanggung jawab. Kebutuhan dasar manusia, ayo gambarkan bilang, ayo Pak Asep. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Saya kalau menurut saya yang ada 5 yang berbeda. Jadi yang pertama, Miss Eva itu bahasa Inggris di Tuna. Itu yang pertama itu ada apa? Nah, bedanya survival. Ya, ya kawan dulu, kawan itu apa? Ya kekuatan. Kebutuhan manusia itu penguasaan atau kekuatan. Mereka butuh itu, betul diakui ya. Terus yang keduanya freedom atau kebebasan. Betul nggak Bapak Ibu butuh kebebasan? Ya betul. Terus fun, kesenangan, betul nggak? Betul. Jadi menjadi kebutuhan dasar. Ya, belonging, love and belonging itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diakui keberadaannya. Jadi kita di sekolah juga sama butuh kasih sayang dari semua guru, dari murid, dari kepala sekolah, dari seluruh warga sekolah. Sama dari keluarga pun itu nomor 1. Keempatnya itu adalah survival, yaitu untuk bertahan hidup. Jadi keempatnya semuanya ke dalam bertahan hidup. Jadi yang paling utama adalah bertahan hidup. Jadi itu. Jadi kalau kurang tidak ini keyakinan kelas. Jadi kan kelas. Bapak Ibu mengajar. Dari disiplin positif itu ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kan kalau kita mengajar itu keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Misalkan di kelas itu ada peraturan nggak Bapak Ibu? Ada. Kelasnya misalkan apa? Sorry murid baik kelas itu. Tidak boleh mengotori kelas. Oke, itu satu aja ya ambil contohnya. Tidak boleh mengotori kelas dengan sampah atau dengan apapun nggak boleh kotor. Itu peraturan satu aja ya ambil contohnya. Tidak boleh mengotori kelas dengan sampah atau dengan apapun nggak boleh kotor. Itu peraturan bukan Bapak Ibu. Peraturan. Nah di sini kita ubah sekarang itu jangan peraturan orang lain semakin dibuat peraturan biasanya semakin nah itu ya peraturan dibuat untuk dilanggar nah ada itu makanya kita buat keyakinan kelas nama regenerasi ya diperbaiki lagi menjadi keyakinan kelas. Jadi kan tadi datang dari murid ya dari Neng Hasna tidak boleh mengotori kelas. Nah di keyakinan kelas tidak ganti kata-katanya sesuai kesepakatan kelas menjadi kalimat yang positif, jangan ada yang negatif. Tidak boleh itu negatif. Kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempat. Bisa, tapi buanglah kalimat perintah juga. Baiknya kelas ini harus tetap bersih. Ya, atau mari kita jaga kebersihan kelas. Ya, jadi kata-katanya adalah nah gitu. Jadi supaya mereka menyadari itu hanya sebagian contohnya. Sama guru mata pelajaran juga harus punya keyakinan kelasnya. Misalnya bahasa Inggris harus menggunakan bahasa Inggris. Berarti kata-katanya gimana harus? Ya jangan. Berarti gimana? Mari kita gunakan. Ya bisa.
peraturan. Jadi lebih abstrak itu lebih kita supaya bisa dipahami oleh anak-anaknya. Jadi tadi jangan yang negatif gitu ya Bapak Ibu, yang mudah dipahami. Ayo kita jaga kebersihan. Jadi kalau modelnya dari siswa, mereka akan sadar oh ini, tapi kebanyakan kan belum sadar apa-apa. Yang penting kita berusaha aja dulu. Itu ya Bapak Ibu. Sebelum sana ada yang ditanyakan? Sebelum oke. Iya. Nah di sini ada contoh keyakinan kelas. Ini yang universalnya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kata-kata ini semuanya berasal dari murid. Nah mereka juga nanti akan membuat kesepakatan atau keyakinan guru. Nah matematika keyakinan gurunya gimana? Ibu sebaiknya datang tepat waktu. Sama mereka juga membuat matematika gitu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kata-katanya dari mereka yang kita ubah menjadi kalimat positif. Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat juga. Selalu periksa kerapihan pakaian. Ini dari mereka, makanya setiap belajar sama Bapak Ibu juga gitu kan. Sebelum dimulai pelajaran, topi pakaian itu harus rapi semuanya, dan mereka harus sadar itu dari dirinya. Makanya apa yang kita lakukan pertama kali? Berdiri, rapikan bajunya, topinya disimpan gitu. Semoga jadi budaya. Baru mencoba ke siswanya. Ini untuk yang matematika ya Bapak Ibu bisa dibaca. Nanti untuk PowerPoint kalau perlu saya bagikan juga di grup sekolah. Kalau perlu ya Bapak Ibu. Kalau mau juga nanti angkanya boleh linknya saya kirim gitu. Nah ini bisa dibaca. Ada yang ditanyakan dari ini Bapak Ibu atau mau berkomentar gitu? Lanjut. Ini silakan ini. Posisi kontrol seorang guru. Untuk selanjutnya kita juga sebagai guru harus memiliki posisi kontrol. Ada berapa jenis Bapak Ibu? Ada. Penghubung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ternyata yang lebih bagus itu yang mana katanya? Manajer. Kenapa? Kita silahkan baca. Melibatkan murid. Kalau misalkan penghubung gimana? Kita lihat contohnya. Silahkan nonton. Silahkan Disconnected. Connected. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi mendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setelah kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Terima kasih. Gimana Bapak Ibu sudah menyimak video tersebut? Jadi ada satu permasalahan, yaitu satu murid terlambat ke sekolah selama 20 menit. Dari posisi kontrol tersebut ada 5 jenis posisi. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya berada di posisi mana? Itu tidak usah jawabnya, cukup dirasakan. Berarti yang sebaiknya kita lakukan adalah berusaha untuk menjadi posisi seorang manajer. Jadi ya kita berusaha. Meskipun saya penghukum, ya. Membuat orang merasa bersalah, ya. Sebagai pemain juga, ya. Tapi saya belum nyampe kepada posisi kontrol seorang manajer. Jadi untuk itu kepada ibu bapak semuanya, juga bapak kepala sekolah, mari kita berusaha untuk menjadikan diri kita kontrolnya sebagai manajer. Nah tadi pada kontrol yang sebagai manajer terdapat penanganannya itu seperti menanyakan solusi, apa alasannya, gitu. Solusinya juga bukan dari guru tetapi dari siswa. Dari murid tersebut itu dinamakan dengan restitusi. Jadi restitusi itu Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau mereka punya salah, jangan dibentak, gak usah ditanya-tanya dia, tapi tanyakannya apa alasannya melakukan hal yang seperti itu. Ya, semua orang merasa bersalah, punya kesalahan, tapi mereka harus mengetahui kalau salah, ya salah, apa konsekuensinya, dan apa solusinya. Mungkin seperti itu. Mari kita berusaha untuk mewujudkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sampai sejauh ini lanjutan nih Bapak Ibu. Ya, tadi penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri juga bertanggung jawab. Tadi motivasinya yaitu intrinsik. Nah ini langkah-langkah segitiga restitusi adalah sama tadi yang 3, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiganya, menanyakan keyakinan. Seperti dalam video tadi, menstabilkan identitas itu nggak apa. Kenapa kamu jangan dulu ditanya, no kekurangan dulu. Kenapa kamu kesiangan? Tapi stabilkan dulu, tenangkan dulu supaya dia rileks. Kemudian apakah kita tanya apakah dia melakukan kesalahan, terus tanyakan lagi apa solusinya yang terbaik untuk murid dan juga untuk kebaikan sekolah. Nah, kalau ada ini berarti gimana Bapak Ibu? Hadir umum 100 anak. Mohon maaf apabila ada pemaparan yang salah kata, salah sikap. Untuk selanjutnya adakah tanggapan dari Bapak Ibu atau ada pertanyaan? Mari kita sama-sama sharing. Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Tuliskan Pak Ibu. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita tepuk tangan dulu dong buat teman kita yang tadi sudah menyampaikan ya, baik itu Bu Ferdi atau Bu Lilis sebagai CGP, calon guru penggerak. Luar biasa sekali ya penjelasan dari Bu Lilis ya sebagai wakil kurikulum kita. Di sini masih tetap tentang budaya positif yang memang harus kita tanamkan ya, baik di kehidupan nyata ataupun di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Betul sekali kita sebagai guru ya. Tadi di mukadimah Bu Is mengatakan bahwa Rasul kita adalah guru terbaik, pelajar terbaik, dan jangan lupa Rasul kita mengajarkan ajaran agamanya itu dengan mencontohkan. Jadi kita juga sebagai guru harus bisa mencontohkan. Dari yang sudah disampaikan oleh Bu Is itu saya rangkum bahwa guru itu juga harus bisa mencontohkan sebagai teladan.
tidak hanya memerintah ataupun menyuruh dan lain sebagainya, tapi juga harus bisa mencontohkan. Jadi kenapa ajaran Nabi itu bisa kita aplikasikan sampai saat ini dari ujung dunia sana sampai sekarang, karena beliau itu mencontohkan contoh Rasulullah. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke murid, kita sebagai guru harus menjadi teladan dulu ya. Begitu, ada lagi yang menanggapi, Bapak? Tadi kan Ibu ya, sekarang Bapak coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Eva ya, bagaimana tentang reform Bu Elis ketika menjelaskan apa itu budaya positif untuk seluruh warga sekolah. Cuma yang ingin saya tanyakan ini bukan hanya tentang ke reformnya, tapi saya lebih mencermati, ingin menanyakan ke isi materi yang telah dibuat oleh Bu Elis. Sama juga dengan penampilan sebelumnya. Jadi ada yang memang satu sumber itu kalau kita mengutip memang harus disertakan ya, kutipan itu dari mana, siapa, tahun berapa dan lain sebagainya. Nah, dari platform yang pertama dan juga yang kedua, untuk yang pengertian dan lain sebagainya aturan tadi sudah jelas, tapi untuk yang kebutuhan dasar manusia tuh, yang tadi boys, yang kebutuhan dasar manusia, nah itu apakah itu mengutip atau memang ada memang materi dari CPP itu sendiri? Nah ini ya, soalnya kan dari pengertian yang tadi memang jelas ini pengertian dari siapa, pendapatnya siapa. Nah yang ini soalnya saya juga pernah mempelajari kebutuhan dasar manusia, tapi menurut Abraham Maslow kalau saya. Nah kalau ini menurut siapa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga pertanyaan. Jadi betul sekali. Tadi itu sebelumnya mengutip itu tahunnya dari siapa, dan ini juga tadi itu sama. Sebelumnya saya mengutip dari Abraham siapa Bapak tadi? Ya, Maslow, sama ini juga. Cuma tadi pas saya ini kan jaringannya tadinya jelek, jadi saya ini screenshot ulang karena nggak jelas. Jadi yang sebelumnya mungkin mohon maaf juga karena kekurangan saya. Tadi itu saya udah buat ya, boleh juga lihat dari sana. Ternyata tampilannya itu ngeblur. Ada tampilan dari Abraham Maslow. Saya buatnya ada gitu sebelumnya, tapi saya ganti supaya lebih jelas. Dan mohon maaf itu kekurangan saya, nanti saya perbaiki Pak. Terima kasih gitu ya. Dan banyak lagi, tapi tujuannya sama-sama juga. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, sama yang ini ya, yang utamanya. Sama boleh juga ingin memiliki kebutuhan ini dan ingin diperlakukan kebutuhan mereka itu dipenuhi gitu ya. Sama boleh juga ingin dipenuhi. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Rasa ada yang mau satu lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, kita sudahi saja ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila
perlakuan saya dari sikap maupun perkataan yang tidak berkenan dimaafkan Bapak Ibu. Semoga ilmu yang disampaikan ada gitu ya, meskipun nggak semuanya, mudah-mudahan semuanya, tapi ada sebagian besar itu yang bisa dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan kita untuk diri sendiri dan juga untuk murid-murid kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.